Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa Query untuk kelas SKS 191. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, untuk kelas SKS 191, ini kita masuk pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini saya akan menampilkan materi atau akan memberikan materi tentang normalisasi. Ya, jadi pemahaman tentang normalisasi ini juga perlu Anda dapatkan pada saat Anda mempelajari tentang bahasa query. Baiklah, untuk lebih lanjut kita langsung saja masuk pada PPT pada malam hari ini. Ya, jadi ini kita masuk ke tema tentang normalisasi. Nah, mungkin ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apakah normalisasi itu. Nah, di sini normalisasi database merupakan suatu pendekatan sistematis. Jadi, pendekatan yang dilakukan secara tersistem, jadi terstruktur, ada tahapan-tahapannya, maksudnya seperti itu, untuk meminimalkan redundansi data, ya, untuk meminimalkan terjadinya pengulangan data. Anda masih ingat pada minggu sebelumnya kita belajar tentang anomali, ya, anomali data. Salah satu di antaranya adalah masalah redundans. Pada suatu database, agar database tersebut dapat bekerja dengan optimal. Saya ulangi sekali lagi, normalisasi database merupakan suatu pendekatan sistematis untuk meminimalkan redundansi pada suatu database agar database tersebut dapat bekerja dengan optimal. Jadi ini pendekatan secara terstruktur, ada stepnya, ada tahapan-tahapannya menurut aturan tertentu, begitu ya, karena tersistematis tadi. Dan di sini untuk meminimalkan terjadinya masalah anomali data, salah satu di antaranya adalah redundansi data, ya, atau pengulangan data, sehingga database itu dapat bekerjanya lebih optimal. Jika Anda seorang database administrator, ketika terjadi sesuatu pada database seperti penurunan kinerja, mungkin akan ditanya apakah database tersebut telah dinormalisasi. Jadi, sebagai contoh, misalkan saja Anda bekerja sebagai, katakanlah, database administrator atau administrator di sebuah perusahaan, ya. Nah, kemudian di situ ada penurunan kinerja, jadi diketahui ada beberapa permasalahan pada database, ada beberapa data yang sifatnya itu berulang-ulang dan terus disimpan, dan ini mengakibatkan kinerja dari database yang Anda olah itu menjadi kurang baik, maka akan ada semacam pertanyaan apakah database tersebut telah dilakukan normalisasi atau belum, karena ternyata kinerjanya kurang baik seperti itu. Berarti di sini kita bisa membuat sedikit kesimpulan dari pengertian ini bahwa jika terjadi suatu masalah pada database yang kita pergunakan, misalkan saja terjadi penurunan kinerja seperti masih ada redundans, masih ada anomali-anomali data yang terjadi, ya. Nah, ini kita bisa melakukan cek bahwa database tersebut harus dinormalisasikan terlebih dahulu. Itu tadi dari pengertiannya. Nah, kemudian normalisasi di sini biasanya membantu dalam merancang database yang normal atau setidaknya memverifikasi rancangan database. Yang namanya database ketika dirancang, ketika kita menentukan mana yang menjadi tabel master, mana yang membuat atau menjadi tabel relasi, seperti itu ya. Nah, di sini biasanya ketika kita merancang database tersebut tentunya akan terbantu sekali apabila kita menggunakan normalisasi ini. Nah, di sini ada sedikit
pemahaman tentang definisi normalisasi, proses yang berkaitan dengan model data relasional untuk mengorganisir himpunan data dengan ketergantungan dan keterkaitan yang tinggi. Dari definisi ini kita bisa melihat, mungkin Anda pernah mendengar hubungan antara tabel yang satu dengan tabel yang lain itu ada yang disebut dengan istilah kardinalitas ya. Jadi di sini ada one to one, kemudian one to many, kemudian many to many, seperti itu ya. Mungkin pernah mendengar istilah seperti itu, relasi antar tabel. Nah ini yang disebut dengan normalisasi data tadi. Jadi mengakibatkan munculnya hubungan kardinalitas karena ketergantungan dan keterkaitan yang tinggi antar tabel. Sehingga dari ketergantungan tadi kita bisa melihat apakah ada tabel yang tidak sama sekali memiliki ketergantungan. Dari sini kita bisa mengkat tabel tersebut untuk tidak dimasukkan dalam kategori lingkaran relasional tabel yang kita susun atau kita rancang. Nah, berikutnya kegunaan dari normalisasi. Di sini yang pertama, meminimalkan pengulangan informasi. Jadi tidak ada lagi yang namanya redundant. Ya, kemudian menghilangkan kesulitan pemutakhiran data. Jadi seandainya kita ingin melakukan update ya, apakah ada penambahan, kemudian mungkin ingin melakukan edit pada bagian tertentu ya, ini dengan adanya normalisasi tidak ada masalah. Kemudian memudahkan identifikasi entity atau objek. Di sini kita lebih mudah lagi untuk melakukan spesifikasi terhadap tabel yang dibuat ya. Jadi di sini kita jelas melihat apakah entity tersebut itu memiliki relasi dengan entity yang lain, seperti itu ya. Kemudian apakah entity tersebut merupakan hasil bentukan baru dari hubungan antar tabel. Nah, ini kita bisa melihat karena efek atau fungsi dari normalisasi. Nah, berikutnya tujuan daripada normalisasi database adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan yang kedua memastikan dependensi data. Ya, jadi data itu diharapkan berada pada tabel yang tepat. Kemudian di sini ada ketentuan, jika di dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. 3 kemungkinan itu apa saja? Ini adalah beberapa hal yang sempat kita pelajari pada minggu sebelumnya tentang masalah anomali. Yang pertama yaitu insert anomaly. Situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Ya, ini mengakibatkan permasalahan pada saat kita melakukan pemutakhiran data. Nah, kemudian yang kedua, delete anomaly. Penghapusan data yang tidak sesuai yang diharapkan. Artinya, data yang harusnya tidak terhapus itu mungkin ikut terhapus. Ini untuk masalah delete. Kemudian ada lagi update anomaly. Situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi, dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Masing-masing dari contoh anomali ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya pada minggu kemarin. Tambahannya dari anomali ini adalah masalah redundant. Ya, jadi sekali lagi kita melihat betapa pentingnya proses atau tahapan normalisasi ini supaya tidak terjadi permasalahan, ya, di mana kemungkinan yang merugikan sistem secara keseluruhan dengan munculnya beberapa kejadian anomali seperti insert, delete, update, dan redundant. Nah, berikutnya ini adalah bentuk normalisasi data. Di sini ada bentuk normal pertama, dikenal dengan istilah first normal form ya, atau 1NF.
Kemudian bentuk normal kedua, ini ada second normal form, bentuk normal ketiga, bentuk normal keempat, ada bentuk normal boyspot ya, kemudian project joint normal form atau yang terkenal dengan istilah PJNF, kemudian domain K normal form atau yang dikenal dengan istilah DKNF, dan yang terakhir ada bentuk normal kelima. Nah, sebetulnya penentuan jumlah bentuk normalisasi ini kapan kita berhenti pada tahapan tersebut sampai pada nomor berapa itu tergantung kepada kita sebagai si penyusun atau perancang database tadi. Jadi di sini kita yang menentukan, kita yang bisa memutuskan karena kita melakukan pengujian-pengujian di situ untuk menentukan apakah normalisasi itu berhenti pada tahap bentuk ketiga, keempat, atau seterusnya, seperti itu. Nah, di sini ada sebuah contoh kasus. Saya memiliki sebuah tabel buku ya. Di sini ada judul kolom untuk nomor ISBN, kemudian ada judul bukunya, ada kategori dan jumlah halaman. Nah, di sini ada permasalahan terjadi pengulangan data judul buku untuk setiap kategori. Karena ternyata saya memiliki untuk judul belajar ASP ini itu ada dua kategori, yaitu kategori internet dan kategori pemrograman. Hal ini mengakibatkan judul buku belajar ASP ini muncul berkali-kali, terjadi pengulangan data. Ini kalau dalam kasus itu redundant, seperti itu. Di bagian ini ya, kolom judul. Nah, kemudian di sini ada pertimbangan untuk mengembangkan tabel ini, dari tabel awal ini, berkembang menjadi bentuk alternatif seperti yang di bawahnya ini. Jadi kita melihat judul kolom ISBN masih sama, karena ini sama ya. Kemudian judulnya belajar ASP, untuk kategorinya kita buat ada kategori 1, ada kategori 2, kategori 3, dan seterusnya. Halamannya juga sama. Jadi di sini meminimalkan terjadinya redundant di mana ISBN ataupun judul ataupun halaman itu ditulis berkali-kali seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari kalau kita melakukan suatu kegiatan normalisasi. Nah, di sini untuk mengatasi dengan banyak tabel ya, kalau kita membuat data seperti ini tentunya nanti harapannya kita bisa menyederhanakan tabelnya itu menjadi seperti berikut. Jadi yang tadi awal master itu kan ada tabel judul dengan ISBN, judul, kategori, dan hal. Kemudian di sini dipecah menjadi ada tabel judul sendiri dengan spesifikasi data meliputi ada ISBN, ada judul, dan halaman. Karena ternyata ketiga field ini sering diulang, ketiga judul kolom ini sering diulang. Nah, berikutnya ada tabel judul kategori, di mana dia menggunakan ISBN dan kode kategori. Untuk PRG itu pemrograman, INT itu untuk internet. Nah, berikutnya ada tabel daftar kategori untuk menerangkan kode-kode yang di sini. Jadi PRG itu nama kategorinya adalah pemrograman, INT itu nama kategorinya internet. Nah, ini adalah sebuah contoh gambaran dari tabel yang tadinya seperti ini, banyak terjadi masalah, ada redundansi data di dalamnya, kemudian harapannya kita bikin alternatif maunya seperti ini. Nah, kalau dibikin seperti ini, kemudian kita pecah-pecah, kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ya, sehingga nanti akan berkembang menjadi 3 buah tabel, ya, dari tabel judul ini tadi, masing-masing yaitu tabel judul, kemudian tabel judul kategori, dan tabel daftar kategori. Nah, ini adalah solusi. Dengan banyak tabel seperti ini,
meminimalkan terjadinya pengulangan data yang berkali-kali ketika kita ingin membuat atau menampilkan data seperti yang ada di atas ini. Ya, itu tadi gambaran dari pemecahan tabel atau penyederhanaan tabel. Nah, kemudian dari pecahan-pecahan tadi kita coba uji apakah kalau sudah dipecah itu masih ada masalah atau tidak. Nah, sekarang dari tabel judul yang dipecah tadi, di sini ya, misalkan ternyata ada kolom tambahan, ada informasi tambahan, yaitu tahun terbit, penerbit, dan alamat penerbit. Nah, di sini ketika kita masukkan dari tabel judul tadi, yang bisa kita tambahkan itu adalah khusus untuk tahun terbit dan kode penerbit. Ya, kita melihat kenapa harus itu yang ditambahkan di tabel judul, karena kita tambahkan lagi info pecahan tambahan untuk tabel daftar penerbit, di mana isinya adalah kode penerbit, penerbit, dan alamat penerbit. Sehingga nanti kalau ada tambahan kode penerbit selain Erlangga misalkan ya, di sini bisa kita tambahkan yang kedua, kemudian kode penerbit lagi yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Sehingga ketika nanti ada tambahan informasi pada master tabel judul yang di atas, itu tidak ada masalah. Tidak akan terjadi pengulangan data khususnya untuk informasi penerbit. Ya. Jadi ini dari tabel judul tadi yang utama masternya masih ada tambahan lagi, yaitu tabel daftar penerbit dengan keterangan seperti yang ada di slide ini. Nah, di sini adalah beberapa gambaran dari bagaimana kita memecahkan atau katakanlah menyederhanakan tabel utama, yaitu tabel judul, sampai menjadi tabel daftar kategori, tabel judul kategori, ditambah dengan tabel daftar penerbit. Ya, ini adalah gambarannya, bentuk proses tahapan pada normal yang pertama. Di sini langsung kita uji juga dengan memasukkan rekodnya atau datanya. Nah, kemudian kita lihat pada normal yang pertama dengan adanya kategori 1, kategori 2 ini menjadi lebih mempermudah. Ya, sedangkan kalau tidak dibuat kategori, itu akan mengakibatkan beberapa data itu ditampilkan secara berulang. Di sini bisa kita simpulkan dari normalisasi tahap pertama tidak membutuhkan tabel yang dipecah-pecah ke dalam banyak tabel. Hanya mengubah beberapa kolom menjadi baris tambahan, ciri khususnya tidak ada field yang kosong dan tidak ada batasan. Nah, berikutnya kita masuk pada normal yang kedua, di mana untuk normal kedua ini syaratnya harus memenuhi normal pertama. Kemudian setiap atribut bukan kunci utama bergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci dan bukan hanya sebagian atribut kunci, atau dengan kata lain, setiap field yang tidak bergantung sepenuhnya pada kunci primer harus dipindahkan ke tabel lain. Jadi kita harus menguji dulu nih, apakah dia ada ketergantungan dengan primary key-nya. Kalau tidak ada, kita harus pisahkan, dia akan menjadi tabel lain. Nah, di sini ciri khasnya bergantung secara fungsional sebuah field sangat ditentukan oleh kunci. Yang kedua, aturan norma kedua membutuhkan topik dipindah ke tabel yang berbeda. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi di mana tadi kita memecah ya, untuk tabel judul dipecah menjadi tabel judul kategori. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk normal yang ketiga. Normal yang ketiga syaratnya harus memenuhi bentuk normal kedua. Jadi seandainya kita masuk ke tahap yang lebih tinggi, itu tahapan-tahapan sebelumnya ini harus
terpenuhi dulu. Kalau belum tidak bisa. Ya, jadi bentuk norma ketiga ini harus memenuhi norma kedua. Setiap atribut bukan kunci tidak bergantung secara fungsional kepada atribut bukan kunci yang lain dalam relasi tersebut. Atau dengan kata lain, tidak boleh ada ketergantungan antar field non-kunci. Nah, ini harus kita cek pada bentuk normal yang ketiga. Nah, kemudian ini adalah contohnya dari tabel judul, ya. Kemudian tabel judul kategori, tabel daftar kategori. Ternyata tabel judul ini masih punya ketergantungan dengan tabel daftar penerbit. Hasil akhirnya ini ada 4 buah tabel yang dihasilkan dari normalisasi tentang tabel judul tadi. Yang pertama yaitu tabel judul itu sendiri, kemudian ada tabel daftar penerbit, kemudian ada tabel judul kategori, dan ada tabel daftar kategori. Nah, berikutnya ini adalah bentuk desain yang lain, ya. Jadi kalau tadi kan melalui tahapan dimasukkan rekodnya seperti ini, datanya sekalian. Kalau untuk yang model rancangan yang normalisasi ini, kita langsung memasukkan katakanlah ini contohnya tentang data barang. Kita masukkan dulu bentuk anormal itu semua data yang terkait dengan data barang apa saja. Misalkan ini tentang penjualan atau pembelian, ya, ID produk, ada nama, kategori, tipe, stok. Nah, kalau misalkan di sini terjadi pengulangan, tidak masalah karena ini masih bentuk anormal. Sebagai contoh, ini ada kode barang, ini ada kode barang lagi. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke tahap norma yang pertama. Di norma pertama ini kita mulai memfilter beberapa field yang sama itu kita hapus. Jadi kita cukup menggunakan field salah satu saja. Kemudian ini kita berikan nama atau judul utamanya. Ya, tolong dicek lagi. Kemudian untuk normal yang kedua kita mulai memisahkan untuk tabel master tadi dipisah menjadi 2, yaitu tabel master konsumen dan tabel master produk. Ya, di sini ada ID member, nama, password. Jadi ini yang terkait dengan konsumen, ini yang terkait dengan produk. Ada 2 tabel masternya. Kalau sudah, kita masuk ke normal yang ketiga. Nah, di sini ada antara konsumen dan produk itu muncul tabel relasi, yaitu tabel jual. Ya, di mana namanya tabel relasi itu menghubungkan antara primary key di tabel master konsumen dengan primary key di tabel master produk. Ya, jadi di sini nanti ada beberapa ID atau primary key yang masuk ke tabel relasi. Yang perlu dilihat ini ada simbol bintang 1 untuk primary key dan bintang 2 untuk secondary key. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang normalisasi. Mungkin di samping apa yang saya berikan ini, Anda juga bisa mencoba mencari dari materi bahan di luar gitu ya tentang database. Nah, di sini untuk melihat seberapa besar Anda memahami materi yang saya berikan ini, ada tugas untuk di rumah, ya. Jadi di sini diminta untuk membuat normalisasi untuk kasus sistem informasi penjualan sebagai berikut. Diketahui bentuk anormalnya seperti ini. Saya memiliki bentuk anormal seperti ini, silahkan dibuat bentuk normalisasinya. Nah, Anda boleh membuat menggunakan model yang pertama, yaitu model yang ini tadi, ya, atau menggunakan model yang kedua ini. Ya, ada tahapan-tahapannya. Bentuk norma pertama seperti ini, kemudian yang kedua seperti ini, sampai dengan bentuk normal yang ketiga. Silahkan dipilih mau model yang pertama atau yang kedua. Intinya bahan-bahannya ini ya untuk sistem informasi penjualan. Nah, kemudian untuk tugas yang sudah Anda kerjakan nanti,
Hasilnya dibuat format PDF dan dikumpulkan di Classroom seperti biasa. Bagi yang belum masuk di Classroom, untuk segera mengirimkan email ke alamat email yang sudah saya informasikan di grup WA kelas, ya. Dimana untuk kelas SKS 191 paling lambat mengumpulkan tugasnya nanti tanggal 30 Juli 2020, ya. Dimana untuk tugasnya itu isinya apa saja. Yang pertama, tema normalisasi ini kita membuat tentang apa. Nah, ini tadi disebutkan tentang sistem informasi penjualan, ya. Itu adalah tema yang untuk normalisasi kali ini. Kemudian di sini tabel berikut isinya, ya. Jadi tahapan normalisasinya sampai berhenti di normal yang keberapa, kemudian apa yang bisa Anda simpulkan dari hasil tugas yang sudah Anda buat, ya. Mungkin kalau tabel nanti bisa Anda sebutkan tabel master, isinya A, B, C, dan sebagainya. Itu tadi untuk hasil tugas. Seperti biasa, tolong perhatikan batas waktu untuk pengumpulannya, khususnya untuk SKS 191. Nah, berikutnya seperti biasa untuk mengakhiri perkuliahan, saya selalu memberikan kuis di sini yang nanti bisa Anda jawab pada kolom YouTube channel. Yang pertama, sebutkan fungsi normalisasi. Tadi sudah dibahas, ya. Kalau Anda memperhatikan video materi ini pasti bisa menjawab. Kemudian, berapa jumlah tahapan normalisasi? Nah, dilihat lagi, tadi kira-kira ada berapa jumlahnya. Kemudian sebutkan ciri khas tahapan normalisasi yang pertama. Silahkan untuk jawaban kuis nanti bisa Anda jawab di kolom komentar YouTube channel yang nanti akan saya bagikan linknya. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Jika masih ada beberapa hal yang memang perlu ditanyakan, bisa langsung ditanyakan melalui WA group, ya, atau mungkin melalui Siakat atau melalui Classroom, bisa langsung ditanyakan kepada saya dan saya akan segera menjawab. Kira-kira itu saja, jangan lupa tugasnya dikerjakan, ada batas waktu untuk pengumpulannya, untuk kuis juga begitu. Kira-kira itu saja, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.